Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anies Megawati dari kelas 3C, Prodi D4 Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada video praktikum mata kuliah infertilitas dan sterilitas kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengenalan organ dan hormonal ternak sapi jantan dan betina. Nah, teman-teman, untuk penjelasannya simak terus video selanjutnya. Nah, poin pertama saya akan menjelaskan bagian organ dan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan dan ternak sapi betina. Berbicara terkait sistem reproduksi sapi sangat vital bagi keberlangsungan hidup sapi. Sistem reproduksi sapi harus dalam kondisi baik. Dengan demikian, kita harus mengenal sistem reproduksi sapi, baik sapi betina maupun jantan. Adapun organ reproduksi yang dimiliki sapi betina diantaranya yang pertama adalah ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi vital. Organ ini yang memproduksi ovum gamet betina dan hormon reproduksi betina, estrogen dan progesteron. Ovarium yang matang pada sapi betina akan dilepas ke dalam sistem saluran untuk memungkinkan terjadinya pembuahan. Sapi termasuk hewan monotokus, sehingga akan terbentuk ovarium yang muda pada setiap gestation period, yaitu satu ovum akan diproduksi setiap siklus estrus atau birahi. Yang kedua adalah oviduk. Oviduk adalah organ yang menghubungkan ovarium hingga ujung tanduk uterus. Bentuknya seperti pipa tidak beraturan. Nah, fungsi oviduk untuk mengangkut ovum dan spermatozoa. Di tempat inilah akan terjadi pembuahan dan pertama kalinya terjadinya pembelahan sel dari embrio. Selanjutnya ada uterus. Fungsi utama dari uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio atau fetus. Nah, letak uterus membentang dari persimpangan lekukan di antara kedua tanduk uterin hingga ke serviks. Selanjutnya adalah serviks. Serviks terdiri dari dinding tebal dan bersifat inelastis. Saluran reproduksi betina ini letaknya pada bagian depan berbatasan dengan bagian uterus dan bagian belakang yang menonjol pada vagina. Serviks memiliki fungsi mencegah kontaminasi mikroorganisme di dalam uterus. Fungsi lainnya adalah sebagai media tampungan sperma dari proses perkawinan secara alami. Dan selanjutnya adalah vagina. Vagina berbentuk bulat panjang dengan dinding yang tipis dan elastis. Kedalamannya sekitar 25-30 cm. Sperma dari hasil perkawinan akan disimpan pada bagian depan vagina dekat dengan serviks. Vagina inilah yang digunakan sapi sebagai alat kopulasi atau perkawinan. Vagina juga akan menghasilkan lendir yang dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya masa birahi atau estrus sapi betina. Dan yang terakhir adalah vulva. Vulva merupakan alat kelamin sapi betina yang paling luar. Nah, di mana berfungsi sebagai sistem reproduksi dan sebagai sistem urinari. Vulva berbentuk lipatan-lipatan dan ada yang tertutup rambut halus. Nah, bagian tengah vulva terdapat klitoris. Selanjutnya adalah organ reproduksi ternak jantan. Organ reproduksi hewan jantan pada umumnya dapat dibagi atas 3 komponen. Yang pertama, organ kelamin primer, yaitu gonad jantan yang dinamakan testis. Sekelompok kelenjar-kelenjar kelamin pelengkap, yaitu ada kelenjar-kelenjar vesicularis, prostat, dan koper, dan saluran-saluran yang terdiri dari epididymis dan vas deferens. Dan alat kelamin luar, yaitu penis. Nah, organ yang pertama yaitu testis. Testis adalah sepasang organ reproduksi primer pada jantan yang berfungsi memproduksi spermatozoa, sekresi hormon, dan protein. Selain itu, diproduksi estrogen dan berbagai jenis protein yang berperan penting dalam fungsi spermatozoa. Selanjutnya adalah epididymis. Epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis dan menyatu ke permukaan testis serta terbungkus dalam tunika dengan testis yang mempunyai 4 fungsi utama, yaitu yang pertama transportasi, kedua konsentrasi semen, 3 maturasi, 4 penyimpanan spermatozoa. Epididymis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala epididymis, kauda atau ekor epididymis, dan korpus atau badan epididymis. Selanjutnya adalah skrotum.
Skrotum adalah dua lobus kantung yang membungkus testis. Skrotum berfungsi untuk melindungi dan menyokong testis, mengatur temperatur testis, dan epididymis supaya temperatur dalam testis 4-7 Celcius di bawah temperatur tubuh. Selanjutnya ada ductus deferens. Ductus pars deferens merupakan saluran yang menghubungkan cauda epididymis dengan uretra. Nah, dindingnya mengandung otot polos yang berperan dalam pengangkutan spermatozoa. Selanjutnya adalah kelenjar-kelenjar aksesoris. Nah, kelenjar-kelenjar aksesoris ini, kelenjar seks pelengkap atau kelenjar aksesoris, bervariasi antara spesies dalam hal bentuk dan ukurannya. Nah, yang termasuk kelenjar seks pelengkap adalah vesicula seminalis atau vesicularis. Nah, kelenjar prostat dan kelenjar bulbo uretralis atau Koppers. Selanjutnya ada uretra. Uretra adalah saluran yang urogenitalis untuk menyalurkan urin dan semen. Nah, uretra dibedakan atas 3 bagian, yaitu bagian pelvi, bulbus uretra, dan pada bagian penis. Selanjutnya adalah penis. Penis mempunyai tugas ganda, yaitu pengeluaran urin dan peletakan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Penis terdiri atas bagian akar, badan, dan ujung yang berakhir pada glans penis. Selanjutnya poin kedua. Pada poin kedua saya akan menjelaskan terkait hormon reproduksi ternak betina dan hormon reproduksi ternak jantan. Pada hormon reproduksi ternak betina, gonadotropin releasing hormone atau GnRH, yaitu organ yang memproduksi gonadotropin releasing hormone atau GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH berfungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Nah, follicle stimulating hormone atau FSH setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Pada hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikel degraft, folikel yang matang atau folikel yang siap ovulasi. Nah, luteinizing hormone atau LH selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain, yaitu luteinizing hormone atau LH. Nah, fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Nah, selanjutnya estrogen, di mana folikel di ovarium memproduksi estrogen. Semakin besar ukuran folikel, maka akan semakin banyak atau semakin tinggi kadar estrogen dalam darah. Hormon estrogen ini yang akan membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Tingginya kadar oksigen dalam darah bersamaan dengan tingginya kadar GnRH akan memicu pengeluaran LH yang kemudian akan menstimulasi ovulasi. Selanjutnya adalah progesteron. Nah, di mana progesteron mempunyai nama lain hormon kebuntingan. Nah, hormon ini bertugas untuk mempertahankan kebuntingan. Nah, hormon progesteron ini akan menekan produksi LH dan FSH. Inilah yang menyebabkan pada saat bunting hewan tidak menunjukkan gejala birahi. Nah, prostaglandin, di mana prostaglandin dihasilkan oleh uterus. Hormon ini mempunyai fungsi untuk menghancurkan korpus luteum. Karena fungsi prostaglandin yang dapat menghancurkan korpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon sinkronisasi estrus, di mana hormon ini bekerja pada saat mendekati proses kelahiran. Nah,
Selanjutnya oksitosin. Nah, di mana oksitosin ini merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Nah, pada proses kelahiran hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus hingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Nah, selanjutnya hormon reproduksi ternak jantan. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH, organ yang memproduksi gonadotropin releasing hormone GnRH adalah hipotalamus. Hipotalamus merupakan suatu bagian pada otak bagian ventral. Produksi GnRH di hipotalamus adalah bentuk respon dari tingginya kadar estrogen dalam darah. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar pituitari bersama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Follicle stimulating hormone atau FSH, setelah hipotalamus memproduksi GnRH, kemudian GnRH menstimulasi kelenjar pituitari untuk memproduksi FSH. Nah, hormon FSH mempunyai efek perubahan morfologi ovarium. FSH akan menstimulasi perkembangan folikel pada ovarium menjadi folikul degraft atau folikul yang matang atau folikul yang siap ovulasi. Nah, luteining hormone atau LH selain memproduksi FSH, kelenjar pituitari juga memproduksi hormon lain, yaitu luteinizing hormone atau LH, di mana fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Selanjutnya ada testosteron. Secara umum, hormon di dalam sistem reproduksi sapi jantan terbagi menjadi dua golongan, yaitu HPG hormon atau hipofis pituitary gonadal A6 dan hormon steroid. Nah, testosteron termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Steroid diperlukan untuk menjaga agar proses spermatogenesis berjalan konsisten sehingga mutu sperma tetap terjaga. Nah, itulah tadi penjelasan terkait organ reproduksi ternak jantan dan betina dan hormonal ternak jantan, hormonal reproduksi pada ternak jantan dan betina. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.